Success in manufacturing requires the ability to plan ahead, anticipate challenges, and adapt accordingly. With increasingly complex supply demands and changing market conditions, it has never been more necessary to adapt in order to survive and grow. Dassault Systèmes Virtual Twin Experience takes the risk out of planning for new products, facilities, and supply chains. The virtual twin experience goes beyond existing digital twin technology. It creates a true-to-life virtual environment where experimentation can take place safely. Optimal configurations can be achieved before time and resources are invested in changing real-world operations. Our virtual simulations afford manufacturers ultimate flexibility. Whether it's raw material delays, process changes, or new product launches, these disruptions can be anticipated and circumvented in advance, ensuring production output never falls short of customer demand. Maintaining the throughput required to meet expectations is one of the major challenges for manufacturers. When unplanned events occur, throughput can be affected as new production processes are deployed and equipment adjusted. With a closed-loop connection between the virtual and the real world, these changes can be made quickly and seamlessly. The virtual twin experience acts as a single source of truth across organizations, empowering people to share and collaborate in ways previously thought impossible. The virtual twin model is constantly updated with data from the real world, making it a perfect copy of your operations at all times. This synchronization of information empowers the streamlining of resources and processes, helping identify efficiency gaps and cost savings, fostering cohesion between design, engineering, and manufacturing, allowing manufacturers to be agile, to adapt, and stay ahead of any potential disruption. Manufacturing resilience at any scale is made possible with the virtual twin experience. The power to imagine and realize the future is here. The disparity between physical and virtual worlds has been bridged. Begin your journey with Dassault Systèmes Virtual Twin Experience. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar Manufacturing Insights hari ini, webinar ketiga. Bapak Ibu sekalian, jadi webinar ini adalah merupakan wadah di mana praktisi, mungkin manufaktur entusias bisa bertemu dan berbagi inspirasi berkaitan dengan dunia manufaktur. Web seminar atau webinar Manufacturing Insight kali ini bisa terselenggarakan oleh Artium Multikarya Indonesia, merupakan perusahaan rintisan di bidang manufaktur, di mana kita coba mewujudkan gagasan, keinginan maupun ide menjadi kenyataan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini merupakan webinar ketiga yang hari ini mengangkat tema tentang Product Development Insight. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tata tertib yang mungkin bisa membantu kita bersama dalam menyelenggarakan kegiatan ke depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, selama sesi presentasi pemateri dimohon untuk untuk mute atau mematikan mic untuk menjaga kondusivitas sesi, dan nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dipersilahkan untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan video langsung maupun bisa menggunakan aplikasi Zoom, tentunya dengan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak diperkenankan. Baik, mungkin sekian untuk tata tertibnya. Hari ini kita sudah tergabung hampir 30 orang. Jadi izinkan kami untuk mengabadikan momen ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian boleh mungkin on cam atau menyalakan kameranya. Ya, mungkin ini tergabung bukan hanya dari Indonesia, mungkin dari berbagai
berbagai daerah di dunia ya maupun di Indonesia. Baik, boleh dinyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini merupakan webinar ketiga dan kegiatan kita hari ini akan dipandu oleh eh, orang yang luar biasa, penggagas kita Artium, founder Artium, Bang Haris Anwarozi. Apa kabar Bang Haris? Sehat? Alhamdulillah baik, Oke, sehat. ini udah kayaknya teman-teman mungkin di sini udah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi kita hari ini. Jadi kita hari ini bahas tentang apa nih Bang Haris? Kita ini webinar ketiga ya, masih di Manufacturing Insight. Kita lebih bahas dalam nih tentang manufaktur. Salah satunya itu produknya. Gimana sih cara produk di develop? Yaitu kita mau ngangkat tema Product Development Insight in European Manufacturing Industry. Gitu. Oke deh. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, langsung saja sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita Bang Haris Anwarozi. Untuk sesi selanjutnya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Giladi yang sudah membuka acara ini. Terima kasih kepada tim Artium juga yang sudah mempersiapkan ini dengan baik. Juga tidak lupa terima kasih kepada para hadirin, para peserta yang sudah bergabung di sini untuk menyaksikan acara webinar kita tentang Product Development Insight in European Manufacturing Industry. Saya adalah Haris Almarozi, saya founder Artium. Di kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator. Kita sudah menghadirkan seorang narasumber kita sebagai presenter atau pembicara kita yang luar biasa. Kita langsung dari Jerman, yaitu Muhammad Karibi. Berikut profil beliau. Jadi nama lengkap beliau adalah Muhammad Karibi atau bisa kita sapa dengan Bang Karibi. Beliau adalah solution architect di industri service di perusahaan yang sudah kita tahu ya, kalau kita di bidang manufaktur atau di bidang product development kita sering dengar uh, Dassault System, yaitu perusahaan yang membuat CATIA, SolidWorks, Simulia, Abacus dan lain-lain. Riwayat pendidikan beliau adalah mengambil bachelor degree di Technische Universität Berlin dengan jurusan teknik mesin. Di jurusan dan universitas yang sama beliau mengambil master degree juga. Oke, mungkin lanjut saya sapa ya narasumber kita. Halo, Bang Karimi. Yo, Apa kabar nih, Bang? Assalamualaikum. Baik, baik, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Terima kasih udah bisa join di sini. Terima kasih banyak Bang udah menyempatkan waktunya, ini weekend ya, ganggu waktu Abang yang super sibuk ini ya sebagai solution architect di Dassault System ya. Ini kita berkesempatan luar biasa banget sih Bang bisa dapat sharing dari Bang Karimi, ntar dapat banyak ya wawasan, insight, inspirasi mengenai product development. Oke, mungkin pengen tanya dulu sih ini gimana sih kabar Bang Karimi, gimana kondisi keadaan di Jerman sana nih Bang? Cuaca kayak social life atau Iya, gimana nih? udah mulai Karir lah, udah mulai dingin berangin udah nih mulai di dingin. Jerman. Jadi Wah, musim panas sudah berlalu, udah mulai masuk musim gugur kayaknya. Angin-anginnya terutama hari ini nih kayaknya anginnya kenceng gitu. Sisanya ya, ya kita lihatlah nanti hari ini bisa keluar atau enggak nih dengan cuacanya begini nih, cuaca begini. oke. Ya dingin-dingin di luar, mending kita sharing di webinar ini ya Bang ya. Nah, itu dia. Mending kita ngobrol di sini ya kan? Iya, oke. Di sini sih kita masih musim polusi sih Bang, panas-panas polusi gitu. Ya lagi Untuk hangat ya itu topiknya. adanya Artium ya kan? Masuk. Amin, amin. Ya, oke. Kita
tema webinar kita sekarang ini Product Development Insight in European Manufacturing Industry. Nah, kebetulan kan Bang Karim ini eh, untuk masalah spektrum pekerjaan di product development ini luas deh. Sebagai solution architect ya di industry service di perusahaan yang besar gitu ya, yang ini yang mungkin jadi support atau platform banyak manufaktur product development gitu ya di Dassault System. Nah, ini pasti Bang Karimi, kita juga Artium ini pakai ya beberapa produk dari situ, terus kita melakukan product development sendiri. Jadi ini benar-benar kesempatan yang luar biasa nih Bang ya. Terus di awal video juga kita lihat bagaimana video Dassault itu membuat produk gitu ya, proses dan sistem gitu sampai produk itu bisa kita nikmati dan setelah itu mungkin recycle dan lain-lain. Nah, untuk itu mungkin Bang Karimi juga sudah mempersiapkan ya materi presentasi yang pastinya sangat menarik, menginspirasi. Mungkin langsung aja kita bisa dengarkan langsung nih dari expertnya dari product Waduh, development nih, teman-teman. Oke, aduh. mungkin saya persilahkan Bang Karimi untuk memaparkan materinya ya. Yup. Saya share screen dulu ya. Mohon izin. Ya, terima kasih Bang Haris untuk waktunya dan kesempatannya untuk berbagi pengalaman. Jadi ini disclaimer dulu ya, ini sharingnya nggak di level akademik atau semacamnya. Jadi ini pure sharing aja, beberapa dari sedikit pengalaman saya sejauh ini di product development. Karena alhamdulillah saya dari S1, S2 sampai sekarang tuh berkutatnya magang dan segala macam tuh di product development gitu. Terus kenapa ini judulnya in European? Ya karena pertama Dassault ini kan perusahaan Prancis. Saya di Jerman. Customer-nya saya Schindler Australia. Dan gitu-gitu loh. Airbus kan juga. Jadi kalau mau bikin awalnya in German industry kurang pas juga saya karena nggak terlalu banyak justru di industri Jerman, tapi kebanyakannya yang di sekitar Jerman gitu ya. Paling baru-baru ini saya baru masuk project yang di Jerman baru. Gitu ya. Jadi ini sharing aja ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada yang mau mengoreksi saya, yang expert yang lain ada di forum ini, dengan hormat dan sangat welcome ya. Mungkin kita mulai pertama dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang menyibukkan stakeholders di bidang product development. Ini saya singkat aja. Kalau misalnya orang wartawan biasanya ada berapa W1H gitu. Kurang lebih inilah pertanyaan-pertanyaan atau questions yang stakeholders product development itu berkutat setiap harinya ya, on daily basis. Ya, apakah kita bikin produk baru atau kita mengembangkan yang ada aja gitu. Apakah kita mau pergi ke market yang ini atau yang ini, price point-nya gimana, positioning-nya gimana, apakah kita mau address fitur-fitur spesifik dari kompetitor atau kita fokus ke fitur-fitur fokus kita sendiri gitu. Nah, seterusnya. Jadi kalau sebagai product developer harus punya inilah sense minimal di 4 aspek ini. Nah, tantangannya pada hari ini ya, kita kan bisa dibilang kita sering dengar juga bahwa kita sekarang zamannya disrupsi informasi ya. Disrupsi informasi itu tentunya juga salah satu faktornya adalah selain behavior juga tentunya teknologi. Bagaimana teknologi berkembang dengan sangat pesat. Kita bisa rasakan bagaimana 10 tahun lalu dengan hari ini itu teknologi itu jauh banget berkembangnya ya, dan itu mengubah behavior kita gitu ya sebagai mahasiswa, bagaimana kita berinteraksi dan segala macam ya. Mungkin zaman dulu kita hanya mechanical aja, satu aspek gitu ya. Kalau produk gitu. Lama-lama berkembang jadi sebuah sistem mekatronik gitu ya.
yang itu mungkin produknya satu, tapi disiplinnya bisa macam-macam. Satu produk, tapi bisa ada mechanical, ada electrical, ada fluid, ada pneumatik, ada thermodynamic, dan seterusnya. Sampai sekarang kita ke cyber system di mana setiap gadget kita itu, setiap produk itu berinteraksi satu sama lain. Jam kita berinteraksi sama laptop, sama TV, handphone kita berinteraksi sama mobil, sama jam juga, ya, sama mobil di sebelah, sama satelit. Jadi interconnectivity yang berasal dari perkembangan teknologi yang pesat ini menjadi challenge juga ya bagi industri manufaktur ya. Jadi itu drivernya ya. Nah, contohnya ini saya ambil gambarnya adalah chip ya, semiconductor. Semiconductor ini sebenarnya walaupun barangnya simple, tapi ini sebenarnya high tech. Ya, dan sekarang itu lagi temanya bagaimana kita bikin green semiconductor. Ya. High tech, green high tech lah gampangnya gitu. Karena tuntutan akan sustainability, green product, dan green management, green process semakin meningkat gitu ya. Jadi ada teknologi yang berkembang, sustainability tuntutannya, terus customer juga lebih spesifik minta akan produk itu gitu ya. Karena placement yang harus juga fleksibel gitu ya. Jadi makanya sekarang itu manufaktur yang bisa bertahan itu rata-rata adalah manufaktur yang bisa fokus ke customer ya, customer centric. Mikirnya customer centric. Nah, jadi itu beberapa drivernya. Sedangkan challenge-nya tadi ya, pertama ada data yang kita kadang overwhelming banyaknya ya. Bingung data ini mau diapain. Kedua, waktu kita makin sedikit ya, karena semakin cepat decision itu satu sama lain. Kedua, silo mindset. Jadi silo ini kita terkotak-kotak gitu ya. Gue udah ngerjain kerjaan gue, ya udah gue selesai lah gitu. Tanpa kita harus memikirkan misalnya value-nya gimana dan segala macam. Dan silo ini nggak cuma kita antar karyawan, antar bidang, antar departemen, tapi juga silo secara pengetahuan, secara perspektif. Seperti ya udah gue teknik mesin, ya udah gue teknik mesin aja. Oh ya udah saya di service, ya udah saya service aja. Saya solution arsitek, ya solution arsitek aja. Dan seterusnya gitu ya. Itu challenge juga bagaimana kita menghandle itu semua. Nah, challenge yang penting juga adalah dengan disrupsi new ways of working ya pada hari ini, itu menuntut kita untuk menjadi kolaboratif dengan stakeholders yang ada di lingkup ya product development ya. Jadi kita harus bisa menghandle atau berkomunikasi secara kolaboratif dengan banyak stakeholders, tapi di sisi lain gimana caranya kita bisa memprotek, melindungi kekayaan intelektual yang kita punya. Gitu ya. Nah, kayak misalnya nih, gimana kalau kita dokumen base? Kalau kita masih dokumen base kayak kita masih pakai dokumen-dokumen di atas kertas dan segala macam. Tantangannya kan jadi banyak. Gimana satu dokumen ini dengan dokumen yang itu tersinkronisasi? Gimana kita mau tahu mana sih yang teraktual dokumennya? Status yang paling aktual kayak gimana? Terus bagaimana kita berbagi dan bisa dalam satu ritme gitu bekerjanya. Kolaboratif itu maksudnya kayak gitu. Nah, makanya ada mungkin kita udah kenal namanya MBSE ya, Model Based Systems Engineering. Jadi kita tadi bergerak dari dokumen base ke model base. Ya, jadi model base ini kenapa dia sangat membantu karena pertama kalau biasanya kalau kita nggak memikirkan sistemnya dari awal gitu ya, sebenarnya defects atau kekeliruan itu sebenarnya udah muncul di tahap awal ya, di tahap requirements management ya. Requirements management. Tapi defects-nya ini tuh baru kelihatan nanti di tahap implementasi. Dan ini udah telat banget ya. Udah telat banget. Kalau kita udah deteknya baru di sini, yang masalah itu adanya di awal di tahap sini, ya itu akan kita mesti ngulang lagi, mesti perbaiki ini lagi. Itu artinya cost dan waktu ya. Uang dan waktu. Ya, makanya dengan system thinking ya, kita mikirnya sistemik terhadap suatu produk itu. Sistemik itu kan berarti kita harus mikirin dari awal, dari proses ide sampai proses nanti dibikin, didesain, disimulasi, dites,
di delivery sampai nanti recycle-nya segala macam ya. Sistem thinking-nya. Nah, itu bisa menghemat waktu kita gitu ujung-ujungnya. Mungkin di awal kita effort ya di sistem desainnya, tapi itu menghemat waktu kita di pas integrasi, tes dan sampai belakangan ya. Nah, makanya kita kenal yang namanya Product Life Cycle Management, PLM, PDM, PLM. Kadang orang sering conflating ketuker ya atau bingung antara PDM atau PLM. PDM itu Product Data Management ya, bisa dibilang Product Data Management itu ya data aja, gimana datanya itu mungkin CAD-nya gimana, struktur kita bikin suatu produk itu gimana dan segala macam. Tapi kalau PLM itu di dalamnya udah termasuk PDM ya, jelas. Dan kita sudah menghandle atau bisa nge-track satu produk itu dari awal, dari awal sampai akhir. Nah, disitulah bermainnya yang namanya 3D Experience Platform. Jadi enterprise itu, 3D Experience Platform ini produknya Dassault ya. Ada produk platform lain, produk perusahaan lain kayak Siemens, dia punya juga segala macam. Tapi Dassault, produk Dassault itu 3D Experience. 3D Experience ini dia mengcover PLM, ya, dia bisa basis of cloud, jadi datanya itu semua di store di cloud. Jadi kita punya sebagai company atau nggak cuma company, sebagai stakeholders dari sebuah produk itu punya single source of truth ya. Jadi punya satu titik truth gitu. Saya kita mau tahu tadi kan challenge-nya ini produk ini ya udah berkembang sedemikian banyak, ini satu produk ya. Dia direvisi ke sini, ini direvisi lagi, di sini ada duplikat ini maturity statusnya berubah, dan di sini maturity statusnya ini. Jadi yang mana yang paling aktual? Segala macam. Nah, itu bisa ke-track ya lewat product life cycle management. Ya, yang dalam hal ini produk Dassault adalah 3D Experience Platform. Maksudnya di setiap tahapan perkembangan sebuah produk itu sampai akhir itu kita bisa kelihatan perkembangannya kayak gimana, historinya kayak gimana. Di setiap tahap siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bikin perubahan ini, siapa yang bikin perubahan ini, tanggalnya apa dan segala macam, alasannya apa dan segala macam, semua terkontrol dan terrecord. Itu yang terpenting poinnya sebenarnya. Gimana semua perubahan itu, adaptasi itu bisa terkontrol. Ya, apalagi kita mikirnya sebuah company, enterprise yang jumlahnya besar ya, orang manusia yang ditambah stakeholders di luar perusahaannya gitu. Ya. Jadi 3D Experience Platform ini rely atau fokus kepada software environment di belakangnya gitu. Yang itu dia model base, yang cocok untuk company berbagai macam size ya, berbagai macam ukuran, startup sampai big gitu ya. Untuk nge-model, ngesimulasi desainnya, ngedevelop, mensimulasi manufakturnya, sampai ngebantu dalam hal decision making. Ya, jadi kita dengan semua itu kita lebih gampang sebagai user ya, lebih gampang untuk menarik sebuah keputusan itu. Nah, jadi mungkin kelihatannya kompleks ya, tapi mudah-mudahan nanti ke belakang-belakang bisa lebih kelihatan. Tapi kalau kita bisa cacah sebenarnya produk itu satu-satu, harusnya bisa jadi lebih simpel dan bisa lebih cepat berkembangnya. Dan itu bisa dibilang untuk semua jenis produk secara umum seperti itulah. Ya, jadi tujuannya ya kita kenapa company besar terutama itu berubah menjadi bertransformasi lah ya menjadi platform base, Schindler, Airbus, BMW, Bosch. Itu karena tujuannya adalah bagaimana bisa mengintegrasi ya jumlah parameter yang sangat banyak gitu ya dengan pertolongan scientific software di belakangnya gitu. Yang itu bisa memudahkan pilihan, opsi ya, yang mana itu menjadi tugas dari user. Ya. Jadi ini simbol-simbolnya ini ada PLM, ada single source of truth, breaking the silo tadi ya. Ini kalau misalnya kita lihat nih ya, ini satu app aja nih ya, kelihatan nggak ini kursor saya? Kalau kita orang mesin kan, orang teknik, kadang kita ada gambar
3D, terus kita pindah ke gambar kertas, baru di sana kita tulis dimensinya segala macam. Nah, ini satu fitur aja ya, satu fitur kecil aja, gimana kita misalnya dimensi dan segala macam itu udah bisa langsung ditulis di 3 dimensi gitu. Ya, jadi ini breaking the silo, salah satu silo yang kecil, kolaboratif dan segala macam. Nah, ini sekelumit lah ya dari 3D Experience Platform bagaimana memanage sebuah ide ya sampai ke tahap simulasi. Ini ceritanya si Carl, dia punya besi di garasinya nggak kepake, terus dia bingung nih mau diapain ya besinya gitu. Terus dia nanya temennya gitu atau nge-hire istilahnya project manager gitu ya. Ini mau gue apain ya? Mau saya apain ya ini besi gue baiknya. Nah, terus ide-ide dikumpulin, gampang saya percepat aja sedikit ya. Jadi cepetan sorry. Nah, ide dikumpulin, nanti project manajernya dia ngefilter idenya mana yang bagus, mana yang dipromot, ya, mana yang mau bawa ke tahap selanjutnya, dan segala macam. Ya, ini saya skip. Nah, ini misalnya ide ini, oh dia suka ide ini gitu. Terus dipromot sama dia dari new idea ke konsep. Coba kamu bikin konsepnya. Gitu ya. Ini di platform ini ya. Jadi ini bagaimana collaborate dari mulai tahap ideation phase. Jadi tahap dari fase pengumpulan ide itu udah di sini. Nah, dari ide yang terkumpul dibikin dia project-nya, dibikin kanban-nya ya. Ini kanban board-nya, dibikin to-do list-nya dan segala macam. Dari kanban board dia bikin juga Gantt chart-nya ya. Dia bikin Gantt chart. Dari to-do list yang ada dia bikin Gantt chart. Nih. Ya, semua di satu platform ya. Jadi kita nggak jadi seamless ya, nggak ada jahitannya istilahnya gitu. Nggak mesti kemana-mana. Terus requirements manager dia bikin istilahnya requirements ya, diturunin lagi requirements-nya untuk sebuah produknya. Tadi by the way idenya yang diambil adalah bikin prosotan, besi-besinya dibikin prosotan aja gitu supaya value tetap berjalan. Dibikin requirements-nya, diturunin. Nah, jadilah requirements ya. Ini requirements semua, post ya. Ini ada technical requirements, non-technical requirements. Dari requirements ini nanti si requirements manager nge-assign atau menugaskan beberapa requirement misalnya ke beberapa stakeholder, salah satunya ke mechanic developer. Mechanic developer bikin konsep. Dari platform ini juga langsung start sebuah app, sebuah tool ya. Masih satu platform, satu UI, di model apa istilahnya prosotannya, dibikin mesh-nya ya, langsung disimulasi ya, gitu. Jadi ini ya platform base supaya kelihatan gitu ya, bagaimana dari ide sampai simulasi ini di satu platform, dan ini masih lanjut lagi kan sampai ke delivery dan seterusnya. Makasih saya. Minum dikit. Oke, kelihatan ya, mudah-mudahan. Nah, ini apa ya? Sebuah nilai tawar ya. Apakah sebuah transformasi itu sebenarnya bagus untuk kita gitu. Ini contoh kalau ini tradisional product development di konsep, ini masih fase konsep desain. Secara tradisional kan gini ya. Pertama requirements-nya apa? Requirements apa ya? Tuntutan gitu ya. Atau kepengennya produk tuh kayak gimana gitu ya. Terus sampai tahap tertentu dibikin CAD-nya, modelnya. Sampai tahap tertentu nanti disimulasi. Simulasi ada kesalahan, misalnya dibenerin lagi CAD-nya, simulasi lagi, bener lagi, simulasi lagi. Sampai titik tertentu di tes secara fisiknya kalau ada kesalahan, dibenerin lagi CAD-nya dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan tools yang baru, nah kita lihat ya di sini tuh gimana dari sini ke sini tuh nggak ada data simulasinya. Jadi ini
yang model aja gitu, bikin model aja, nggak ada simulasinya. Masalah baru kelihatan pas di sini kadang, dan di sini gitu. Oh, pas di simulasi ternyata nggak kuat perosotannya gitu. Untuk anak dia yang paling tua atau bapaknya nggak kuat, diulang lagi CAD-nya, materialnya dan segala macam. Ya. Nah, dengan satu tools, satu app aja nih yang kita rubah, itu misalnya nih ya, konsep structural engineer ini memungkinkan ya desainer itu untuk memulai simulasi dari tahap awal modeling. Ya. Jadi dari sini udah bisa dimodel, oh di sini kesalahan langsung. Dan itu berujung pada cost yang lebih rendah dan waktu yang hemat waktu. Itu kita lebih cepat mencapai pasar. Jadi ini breaking the silo juga ya. Bagaimana kalau dulu oh iya ada CAD designer, mechanical designer, ada simulation simulation engineer ya. Nah, sekarang itu istilahnya ada mod sim ya, modeling dan simulation. Jadi satu orang itu akan sangat valuable kalau dia bisa dalam saat-saat bersamaan dia punya apa istilahnya tuh skill set untuk modeling dan simulasi. Jadi secara person kita juga harus breaking the silo gitu. Oh, gue modeler, gue nggak harus bisa simulasi. Jadi nggak hanya perusahaan yang dituntut berkembang, tapi tuntutan itu turun ke breakdown sampai ke personal dari perusahaan itu. Ya. Nah, ini contoh bagaimana konsep desain pakai app yang tadi ya. Ini misalnya kita mau desain sebuah kokpit ya. Ini baru konsep ya. Lihatnya ada konsepnya macam-macam. Strukturnya masih bisa dirubah, triggernya. Ini tuh kita mau bentuk kayak gimana lihatnya perubahannya ya. Tuh mau yang mana bentuknya, atapnya mau kayak gimana, cross membernya mau yang seperti apa bentuknya. Kan ada berbagai macam variasi nih ya. Kalau kita pangkatkan kan ada banyak banget nih variasinya. Ya. Nah, dengan app yang tepat, tools yang tepat, kita bisa menghitung nih semua nih. Sebagai macam variasi desain dan konsep desain tadi, berbagai macam variasi dihitung, kita mau maximizing apa sih gitu ya tujuannya. Kita mau maximizing cost yang lebih rendah, mau segimana costnya, materialnya mau apa, kekuatan mau segimana. Nanti tools ngasih kita pilihan, oh dari sekian puluh konsep desain yang ada tadi, ya ada 5 nih yang masuk kandidat untuk dipilih oleh user. Nah, ini contohnya bagaimana tools mempermudah user untuk mengambil keputusan. Ya, ini contoh singkat aja. Nah, ini skip aja nggak apa-apa. Nah, ini saya ambil dari Siemens ya. Jadi, sekarang tuh eranya sekarang di manufacturing adalah digital twin. Ya, bagaimana satu produksi manufacturing itu bisa berjalan bersamaan secara digital dan secara real. Jadi produk real, saya gelas nih ya, produk yang di tangan, dia punya digital twin-nya, kembarannya secara digital. Ya. Dan itu nggak cuma sekedar sebagai model, tapi juga proses produksinya, manufacturing-nya, di pabriknya, itu ada digital twin-nya juga, prosesnya segala macam. Jadi proses di manufacturing, di pabriknya itu bisa kita simulasikan. Ya. Yang mana itu kalau kita simulasikan di komputer nih ya, sebelum kita masuk ke ranah aslinya, realnya, akan jauh menghemat cost dan segala macam. Kalau kita bisa planning semua dari awal. Ya, jadi bagaimana manufacturing company itu dia tetap kompetitif satu sama lain tapi juga kolaboratif. Misalnya nih ya, kenapa saya bisa dapat data Siemens? Karena kita kolaborasi di satu conference. Dassault sama Siemens dan perusahaan lain kita kolaborasi. Tapi di sisi lain kita juga kompetitor. Ya. Jadi sekarang menurut saya sekarang itu zamannya adalah zaman kolaborasi. Jadi sebagai satu perusahaan, satu entitas dan entitas lain itu harus mindset itu kolaborasi, jangan saingan terus gitu. Kita harus menemukan satu common ground di mana kita bisa kolaborasi ya. Nah, dengan kolaborasi itu kadang kita bisa menemukan satu hal baru yang kita bisa capitalize bersama-sama gitu. Dan manufacturing company di sini, enterprise
di Eropa itu dia sangat erat hubungannya dengan dunia akademik. Ya, contoh misalnya kita udah tahu, udah kenal misalnya nih V-model ya. Kalau orang belajar MBSE, model based engineering, mungkin udah tahu V-model. Tapi Siemens itu menemukan masalah gimana nih istilahnya ada susah nih mensinkronkan antara MBSE di tahap product design sama di tahap manufacturing. Nah, ini dibahas, diteliti dan segala macam. Terus si Siemens mendevelop satu konsep baru, gimana mereka manufacturing MBSE-nya tuh dimulai di tahap awal. Jadinya kayak gini. Jadi jalan berbarengan. Gitu. Ya. Jadi manufacturing company itu juga harus punya mindset mereka. Pertama, dia punya secara teoretis atau secara background dia punya ilmu, tapi dia punya ini sense juga untuk mengembangkan ilmu yang sudah ada ini untuk diadapt di permasalahan yang dia punya. Makanya di perusahaan-perusahaan itu kadang kita ketemu juga, doktoran-doktoran, orang yang nulis disertasi, tapi dia kerjanya di perusahaan, kerja di Bosch, di Siemens, di Dassault. Ya, nanti disertasinya diuji di kampus. Tapi proyeknya, masalahnya, problem yang dia ambil dari perusahaan, company. Nah, ini ada video menarik ya. Saya mau ini aja deh, kalau misalnya bisa nih. Ini sedikit aja ya, gimana mau nunjukin, ini suara kalian tentu nggak dengar ya, tapi pengennya nunjukin nah bagaimana semua itu bisa disimulasi dari awal sampai tahap manufacturing. Ya misalnya ya, di CAD ya, parametrik. Nih, mulai gimana sih kita masang bangku di mobil itu bisa kita simulasi. Oh, kadang jangan-jangan nih pilarnya ini kurang tinggi gitu. Atau kita perlu robot yang mana untuk masang bangku ini gitu. Ya, udah bisa disimulasi dari tahap awal. Nih, tile-nya yang mana yang mau dipakai yang bagus. Sampai sepabrik-pabriknya disimulasi gitu. Ya, prosesnya tuh disimulasi semua. Sampai tangan yang bekerja, ergonomi dari karyawannya yang masang. Oh, ini muat nggak sih space-nya untuk masukin semen ini sebagai satu kesatuan gitu ya. Tanpa harus dibongkar dan kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi modeling dan simulasi itu nggak cuma di tahap CAD aja gitu, tapi juga di tahap apa istilahnya manufacturing. Gitu. Nanti ada showroom juga sih kalau mau lihat-lihat. 2 menit lagi ya, insya Allah bisa lah. Nah, tapi ada satu nih yang kita sering lupa. Nih kita ngomong digital transformasi ya. Digital transformasi. Satu yang kita lupa bahas. Satu yang kadang kita sering lupa adalah manusianya. Ya, ini ada diagram dari Martek diagram. Teknologi itu berkembang eksponensial, tapi perusahaan, organizations, company itu berkembangnya logaritmik gini nih. Jadi ada gap, ya, gimana kita fit in the gap. Dan company itu kan organization artinya kan people, manusia, human. Ya. Jadi dalam kita, menurut pengamatan saya ya, luar biasanya salah satu hebatnya beberapa perusahaan di sini yang saya lihat, mereka itu juga human centric development-nya. Gitu. Pengembangan produknya perusahaan itu juga human centric, melibatkan aspek-aspek manusiawinya. Ya, jadi apakah dengan transformasi perusahaan itu manusianya itu siap juga sih? Gitu. Ya. Jadi kita harus lihat aspek manusia juga, gimana kita mentransformasi perusahaan secara teknologi dan secara manusianya secara bersamaan dan berkesinambungan gitu. Ya, apakah kadang reluctant manusia ini, kadang mindset aja itu susah dirubah loh, apalagi orang yang udah lama bekerja gitu ya dengan way of working tertentu, tiba-tiba harus dibuka. Oh, ini silo ini harus kita buka. Gitu misalnya, kamu harus begini. Ya. Itu harus kita salah satu hal yang menarik buat saya untuk saya sebagai take home message buat saya gitu ya, sebagai solusi arsitek yang mana
bersinggungan dengan berbagai macam company dan stakeholder untuk juga ikut diperhatikan gitu. Ya. Itu mungkin dari saya, Bang Haris. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau misalnya ada yang mau dibahas lagi. Masih mute, Bang Haris. Sorry. Oke, terima kasih banyak Bang Karimi atas materinya yang luar biasa ya, menginspirasi kita, memberikan banyak wawasan tentang gimana sih sesungguhnya yang terjadi itu di proses product development, terus ke banyak hal lagi, manajemennya, terus bagaimana cara merealisasikan sebuah ide, konsep menjadi produk gitu ya, dari apa yang sudah Bang Karimi paparkan tadi. Nah dari itu pasti kan dari kita nih banyak pertanyaan ya, ataupun hal-hal yang lebih mendetail. Tadi itu Bang itu sangat menarik Bang, seru banget untuk ngebahas product development dari yang Bang Karimi paparkan. Tapi itu mungkin masih kulit luarnya aja. Ini kalau kulit itu epidermisnya aja nih, masih lapisan kulit paling luarnya. Iya, Nah, kita kan tipis-tipis. butuh yang lebih mendalam nih mengenai product development dan lain-lain. Makanya untuk ini saya buka sesi untuk tanya jawab. Jadi sebelum itu saya mungkin bacakan beberapa peraturan singkat ya untuk sesi tanya jawab ini. Yang pertama, sebelum bertanya, hadirin silahkan untuk raise hand dulu. Yang kedua, setelah itu moderator akan memilih penanya. Yang ketiga, jika dipilih nanti silakan untuk unmute mikrofon dan mengaktifkan kamera. Ini lumayan kan untuk exposure juga ya, kita bisa ngelihat bareng-bareng siapa penanyanya. Yang keempat, untuk tipe penanya yang sedikit pemalu nih, bolehlah di kolom chat. Oke, mungkin kita buka aja ya Bang ya, sesi tanya jawabnya. Tapi ini nggak Silakan. terbatas untuk tanya jawab sih. Ya, boleh. Untuk Menyanggah juga boleh. discussion, sharing juga boleh. Menyanggah boleh Bang ya? Tapi Boleh, nggak boleh. mungkin sih. Harus lebih expert yang bisa nyanyi. Oke, kita tunggu penanyanya nih. Udah ada yang mau bertanya belum? Kita mungkin sambil kita pancing nih Bang, pertanyaan-pertanyaannya Bang. Saya mau bertanya nih Bang, mungkin agak keluar ya dari topik atau masih relate nih. Ini tentang tantangan nih. Salah satunya kan tantangan tadi di awal-awal itu tentang apa sih yang mendorong suatu produk development itu driver dan challenge. Ada satu hal yang menarik menurut saya. Jadi challenge-nya itu, jadi driver juga. Menurut Bang Karim ini pandangannya. Ini tuh kan sekarang eranya digital, eranya dibantu dengan mesin. Kita nggak product development juga nggak mungkin kan dengan cara zaman dulu technical drawing, dokumentasi segala macam. Sekarang udah sampai ujungnya platform based. Kalau untuk AI misal, kita di era generatif AI gitu, generatif AI. Gimana sih ini tantangannya menghadapi itu? Product development, terus generatif AI, apakah itu menjadi tantangan atau itu menjadi semacam eh, katalis gitu ya, Bang? Ya, satu hal ya, satu hal yang mungkin tadi ya sebagai drivernya tadi kan adalah new technologies. Jadi new technologies itu kita nggak lihat sebagai challenge, kita nggak lihat sebagai tantangan, tapi itu harusnya sebagai peluang. Tapi kenapa dia driver? Nah, kita berlomba-lomba bagaimana kita bisa adapt dengan new technologies. Dengan teknologi-teknologi yang baru gitu. Contoh kalau misalnya sekarang machine learning kita itu sudah semakin develop gitu ya, secara global, mengarah ke AI dan segala macam. Ya kita harus bisa embrace itu ya, apa ya embrace itu ya, justru merayakan itu gitu ya. Terus kita harus cari peluang bagaimana
kalau sebuah enterprise, sebuah company, bagaimana eh, teknologi yang baru itu bisa valuable buat saya, buat produk saya, dan keseharian saya gitu. Jadi new teknologi itu pasti harusnya ya dilihat sebagai sebuah kalaupun challenge yang berharga gitu. Ya pasti challenge bagaimana kita bisa melihat peluang, bisa adapt, sampai survive, sampai grow. Kita pengennya grow. Makanya tadi decision making itu sekarang tuh harus lebih cepat waktunya, seiring dengan teknologi yang makin cepat juga. Oh, ada teknologi ini nih, bagaimana kita? Oh, ada teknologi ini lagi, gimana kita gitu. Jadi kita tuh harus cepat juga dalam mengambil keputusannya. Itu challenge-nya, tapi satu sisi itu akan mempermudah kita juga dalam keseharian kita. Itu harusnya ya. Gitu. Jadi harus bersahabat dengan teknologi yang baru. Teknologi baru ya. Ya, Hmm. setuju sih Bang ya. Tapi mungkin kalau misalnya dari sisi lain sebagai manusianya gitu ya, kita kan juga sedikit takut tuh dengan masalah generative AI. Di sini juga ada permasalahan breaking the silos dari personalnya gitu ya, dari segala Ya, macam. Maka ini jadi sebuah keuntungan atau kerugian bagi manusia. Tapi bagi product development itu sendiri sebenarnya ini harus kita dukung ya, betul, sebagai pendukung teknologi pendukung dari manufaktur mungkin seperti itu ya kalau bisa betul. kita pandang. Makanya di belakang sebuah produk itu harus ada value. Harus ada Oke. value. Jadi orang itu nggak cuma sekedar kerja untuk waktu dan barang aja, tapi apa sih yang gue perjuangkan nih value-nya? Ini gue kerja dari pagi sampai malam ini, ada nggak ya value-nya gitu? Makanya kadang perusahaan-perusahaan itu kan ada jargon-jargon kan. We making a better world gitu. Itu value-nya gitu. Oh, dengan gue kerja di sini, gue membantu untuk membuat dunia yang lebih baik. Dan seterusnya gitu. Harus ada nempel value-nya juga gitu. Oke. Berarti emang yang terpenting bagaimana kita hidup ya, eksis gitu mungkin ya. Berdampingan Ya. dengan mesin dan teknologi ini ada value dari kita gitu. Nah, Oke. betul. Oke, ada pertanyaan eh dari peserta nggak nih? Mungkin masih malu-malu nih Bang ya. Ini Bang Karim ini bolehlah ditanya masalah tentang software juga mungkin orang ngetahuin Dassault System ini lebih ke software kali ya Bang ya. Ya. Software produk-produknya langsung gitu dari Dassault. Boleh ditanyain mengenai hal-hal itu kalau bisa Boleh kalau ada pertanyaan spesifik mumpung terkait softwarenya. iya Boleh. betul mumpung ada expertnya nih, kita langsung datangkan nih dari Dassault. Oke, atau di kolom chat belum ada juga Bang. Masih belum, ini Susah masih dimengerti malu-malu kayaknya. mungkin. Enggak sih. Kita yang harus lebih banyak belajar sepertinya. Karena ini yang emang dikerjakan oleh enterprise besar gitu, industri-industri besar. Sudah bukan eranya lagi jadi dokumen base gitu ya. Model base aja udah bergeser gitu ke platform. Bagaimana kolaboratif dan lain-lain. Ya. Oke, mungkin kalau gitu saya coba pancing lagi deh. Saya ada pertanyaan lagi nih. Saya ini kan bagian dari Artium. Kita ngedevelop produk sendiri. Kita ngedevelop produk sendiri, jadi eh, kita pun pakailah semacam mungkin manajemen sederhana ya. Kita masih merintis lah Bang. Eh, tapi gimana sih kita pengen tahu bagaimana suatu produk itu bisa dinyatakan valid gitu ya. Kita bisa validasi untuk rilis lah. Ini produk udah kita development, ini layak untuk dirilis. Gitu. Kapan kita merasa Hmm. itu siap? Parameternya apa nih yang kita harus perhatikan? Jadi jadi gini, setiap tahapan di dalam product lifecycle management itu, sebuah produk itu punya maturity state ya, atau status kedewasaan produk itu. Nah, kedewasaan produk itu bergantung dari berbagai macam aspek. Yang tentu decision making satu ya. Apakah dia udah cukup dewasa, udah cukup memenuhi requirement yang ada. Yang pertama makanya
Kenapa requirements management itu penting? Karena kita berkaca melalui requirement itu gitu. Apakah produk ini sudah memenuhi requirements yang ada atau belum? Ya, satu itu sudah memenuhi requirement atau enggak sebagai produknya utuh ya. Nah, tapi kalau sebagai sistem sampai akhir kita harus menyiapkan rantainya, apakah supply chain-nya siap ya untuk dimanufaktur misalnya nih. Jadi kalau misalnya di rilis di tahap produk desain dan segala macam, misalnya tadi requirements-nya udah terpenuhi. Udah terpenuhi nih. Nah, terus kita mau rilis lagi kan nih buat manufacturing-nya gimana? Buat manufacturing kita harus pikirin lagi, mau rilis manufacturing-nya kapan? Pertama, pabriknya udah siap belum? Layout-nya udah dibikin optimal belum? Ya kan? Robot-robotnya kita udah punya cukup nggak? Supply chain, vendor-vendor semua udah siap belum? Kalau saya udah ini, misalnya delivery, network, service-nya udah siap belum dan segala macam. Marketingnya jalan dari kapan? Jadi rilis itu pertama di tahap yang mana rilisnya, ya. Kedua, kalau misalnya rilisnya tuh kita mau go produksi, ya berarti semua rantainya harus sudah siap. Marketingnya kapan, deadline-nya mulai jalan sampai tahap kapan berapa lama, mulai produksi, funding dan segala macam gitu. Jadi ya tadi ya parameternya itu kan banyak banget ya. Makanya kita punya tools dengan harapannya tools itu bisa membantu kita untuk membuat decision kapan kita rilis yang paling bagus gitu. Nggak terlalu lambat karena ya waktu adalah uang gitu ya. Dan nggak terlalu cepat juga. Dengan kita belum siap akan banyak permasalahan juga di ujung. Oke, makasih banyak Bang ya untuk pencerahannya itu. Jadi kita bisa dapat, saya sendiri ya khususnya bisa dapat gambaran ya bagaimana produk itu layak untuk dirilis gitu. So, karena kita juga belum tahu nih bagaimana cara. Oh ini udah bisa dirilis atau belum? Karena kita kan juga mungkin secara bisnis juga kaitannya dengan bisnis terpacu dengan masalah kompetisi ya. Kita harus buru-buru diri, tapi harus melihat faktor-faktor seperti tadi ya, product maturity-nya dan lain-lain. Oke. Ini kita udah dapat penanya nih, Bang, Ya, dari Andri ya di kolom chat. Andri. Ya, dari Andri atau Andri udah resign ya, udah kita pilih jadi penanya. Jadi Andri untuk Oke Bang, izin bertanya ya Bang. Halo Bang, Ya, sehat Bang. Andri. Sehat, makasih Andri. Alhamdulillah. Ini Bang, izin bertanya. Jadi tadi dijelaskan ya saat ini adalah era kolaborasi dan keterbukaan. Bagaimana sistem platform ini bisa mengakomodasi hal tersebut di satu sisi, tapi tetap mempertahankan satu regulasi keamanan sehingga tidak ada kebocoran data. Itu mohon jawabannya ya Bang. Iya, coba ya saya siapin satu. Jadi, nah itu juga untungnya salah satu fitur atau keuntungan yang bisa kita dapat. Saya cari ya. Dari bagaimana kalau company kita itu platform based, berdasarkan cloud dan segala macam. Ini spesifik 3D Experience Platform aja ya. 3D Experience Platform ini tadi ya salah satu challenge-nya kan gimana bisa kita stakeholder ini kan banyak. Challenge-nya satu, gimana tuh bisa berkolaborasi tapi tetap menjaga kekayaan intelektual dari produk itu kan. Nah, makanya ada fitur-fiturnya, ada opsi-opsinya di platform ini untuk sebuah produk di setiap tahapannya, di setiap life cycle-nya. Jadi, kapan produk itu mau kita reserve atau unreserve, kapan dia lock untuk orang tertentu, kapan kita unlock untuk orang tertentu. Oh, sekarang nih ownership produk ini ada di sini, berarti dia di unlock misalnya untuk yang ini. Secara role ada berbagai macam juga, apakah dia owner of the product, di life cycle tertentu ya,
apakah dia leader, apakah dia author, apakah dia reader. Jadi restriction-nya tuh ada, dan ada fitur-fitur juga untuk melindungi kekayaan intelektual. Kayak misalnya, nih, gimana kita menurunkan sebuah konsep. Nah, kapan kita ngasih kunci ke orang mana, kapan kita kasih beberapa kayak gitu-gitulah ya. Mungkin nggak bisa terlalu detail, tapi intinya itu ada di fiturnya tuh ada gitu. Kalau misalnya kita pakai service ini. Gitu. Oke, Gitu siap mungkin Bang. Andri. Jelasnya Iya Andri. Bang. Oke, terima kasih banyak Bang untuk jawabannya. Terima kasih Bang. Iya. Oke, terima kasih banyak Andri sudah bertanya ya. Cukup menarik ya Bang. Ya, berarti kalau saya simpulin itu tools tersebut itu emang ada regulatornya. Kita bisa buka dan tutup Betul. gitu kerannya gitu. Jadi kita emang Betul. bisa kapan untuk buka informasi, tutup informasi karena untuk melindungi kekayaan intelektual. Iya. Oke, eh, ada pertanyaan lagi nih Bang di kolom chat dari Andi, atau Andi mau on cam atau enggak? Oke, mungkin langsung aja ya saya bacakan ya dari sini. Jadi pertanyaan, terima kasih Bang Karimi atas paparannya sebagai usaha menengah. Oh jadi Mas Andi ini mungkin sebagai pelaku usaha nih, usaha menengah. Produk dari Dassault ini yang lisensinya harganya lumayan mahal. Apakah ada program dari Dassault untuk perusahaan menengah? Nah, ini umum sih Bang ya. Kita udah tahu lah. Ini kan software ini powerful, benar-benar powerful ya. Software-software dari Dassault ini ya. Dan semua itu di 3D Experience bisa terintegrasi gitu, seamless gitu ya. Mulai dari kayak simulasi dan lain-lain gitu ya. Mungkin platform untuk project management toolsnya gitu ya. Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaan umum nih Bang. Mahal nih dari Dassault nih. Ada nggak program yang dari Dassault untuk mendukung lah support bagi Iya. perusahaan-perusahaan kecil yang sebenarnya idenya banyak tapi mungkin secara budget masih belum cukup begitu untuk memakai software-software dari Dassault. Silakan Iya. Bang. Ya kita nggak tahu juga nih perusahaan menengah nih maksudnya segimana. Bisa juga menengah udah bisa beli kan license belum tentu juga. Tapi intinya gini, Dassault dia punya program, seingat saya ya, yang terakhir tuh yang ke-23 udah lewat, tapi cuma cek aja dia ada program semacam program untuk supporting startup gitu. Jadi jangankan menengah, startup aja ada programnya gitu ya. Terutama startup sih. Jadi kalau nggak salah namanya 3D Experience Lab kalau nggak salah namanya. Saya tulis aja di chat ya. Coba di Google aja nih. Jadi 3D Experience Lab ini dia istilahnya semacam lab buat startup. Jadi startup bisa pertama kompetisi di sana, bisa dapat mentorship juga, bisa dapat masukan-masukan juga. Nanti pas misalnya di kompetisi, di pitch, sebagian konsep masuk ke funnel berikutnya, sebagian terhenti di funnel tertentu. Nanti yang sampai tahap tertentu itu bisa dikasih license sama Dassault. Jadi nanti misalnya pas pitch bilang, iya nih saya kalau misalnya pernah nonton Shark Tank ya, kayak pitch gitu, terus dibilang, oh untuk mengembangkan produk saya ini saya perlu CATIA untuk modelingnya, saya perlu Simulia untuk pre-simulationnya, saya perlu Delmia untuk mesimulasikan manufacturingnya, saya perlu 3D Excite app-nya. Jadi kita bisa bilang di situ, startup-nya bisa bilang di situ dia perlu tools apa aja yang bisa disupport oleh Dassault. Nanti kalau bisa sampai tahap tertentu, bisa dikasih lisensi sama Dassault. Jangan cuma-cuma. Gitu. Menarik banget ya. Berarti memang melihat ini tadi dibilangnya Kak, mungkin salah satu kaitannya dari customer centric. Kita juga menyadari bahwa untuk mengembangkan ini kita butuh budget yang lumayan kan. Produk development ini, tapi dari Dassault sendiri emang membuka program untuk mendukung ya. Bagaimana siapa yang mau memulai gitu, memulai kita ada Dassault support dulu gitu.
asalkan semuanya memang kriteria terpenuhi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini ada diskusi tambahan nih Bang dari eh, Mas Andi. Soalnya buat sekarang masih belum masuk budgetnya dibandingkan nilai proyeknya. Terima kasih. Oh, ini tanggapan aja sih. Ya, Ya, pitch aja nih. Pitch aja kemarin yang ya. ikut dari banyak kok, dari berbagai macam negara juga. Pitch aja kalau sudah percaya dengan konsepnya, produknya, gas aja. Iya, lanjutan mungkin ya dari pembahasan itu, saya juga penasaran ya Bang ya untuk program, bukan program sih ya, environment ya, mungkin environment pengembangan dari tools-tools dari Dassault. Bukan cuma toolsnya, tapi bagaimana cara menggunakan, itu penting sih. Cara menggunakannya, Hmm. terus pemahaman berpikir tentang konsep, tentang kerangka kerja, frameworknya gitu, framework untuk melakukan product development dengan model base, customer base itu. Apakah memang di Dassault atau di Eropa gitu ya, sebelum menggunakan tools-toolsnya itu, emang dikasih training, pemahaman, atau memang sudah termasuk dalam satu paket atau gimana gitu? Boleh Bang? Ya, tergantung dia pengen ibaratnya tuh paketnya apa aja. Kalau istilahnya tuh bundlingnya apa gitu ya. Dia mau license doang, kan ada juga dia perusahaannya dia udah bisa make Katia misalnya itu kan tuh well known ya, banyak yang bisa make. Ya udah saya perlu lisensinya aja gitu. Kadang ada yang bundling sama servisnya. Nah, untuk app-app tertentu ya. Tapi kalau untuk 3D experience platform, satu platform itu kan berarti apa ya, bisnis prosesnya tuh yang berubah di transformasi gitu. Nah, jadi kadang untuk si 3D experience platform deployment ini itu ada konsultan-konsultan lah bisa dibilang yang membantu customer ini untuk mengembangkan produknya dengan menggunakan 3D experience platform sampai tahap delivery gitu. Nah, itulah misalnya kerjaan saya sebagiannya di situ. Apa yang saya lakukan di Schindler, apa yang di BMW dan seterusnya, itu membantu perusahaan-perusahaan itu mengembangkan produk mereka menggunakan 3D experience platform. Gitu. Hmm. Jadi mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang memang produknya sudah banyak, produknya di develop sendiri, mereka mungkin sudah punya semacam framework internal sendiri mungkin itu ya, terus Betul, bisa bisa diintegrasikan gitu ya, bisa betul, dikawinkan gitu dengan yang dimiliki oleh 3D experience dari Dassault gitu. betul. Gitu. Oke, Jadi kita eh, mengadaptasi framework juga dan membentuk framework baru juga gitu. Kalau pakai 3D experience oke, gimana bagusnya? oke. Kita tunggu penanya selanjutnya. Kita masih punya waktu mungkin untuk satu pertanyaan lagi. Kita mungkin tunggu sebentar nih Bang ya. Apakah ada pertanyaan? Baik, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa cukupkan dulu Bang ya. Atau mungkin mumpung ini masih ada sedikit waktu nih, mungkin ada sesuatu hal yang mau dibahas secara lebih mendalam, mendetail. Barangkali dari situ ada pertanyaan, bisa jadi mancing pertanyaan gitu. Ada yang mau disampaikan Gimana aja dari nih? materi tadi? Eh, Mungkin ini kali ya. Ya disampaikan sih, tunjukin aja. Mana sih sharingnya? Sebagian lah sedikit tentang digital twin ya. Tapi ini bukan contoh real. So ini dummy ya. Ini kan nanti kan dapat PDF-nya nih. Bisa Ya. diklik di sini. Nggak bisa. Ada linknya ini. Ya, ada. Pesan saya udah hyperlink. Di sini betul.
Nih, ini ibaratnya kita punya showroom ya. Kita punya mobil produknya gitu ya. Dan dari 3D-nya kita bisa langsung lihat, kita bisa buka dalamnya kayak gimana, kita bisa experience. Jadi tujuannya atau ambisinya itu nanti ke depan, digital twin itu berubah jadi virtual twin. Ya, jadi gimana customer, ya kita sebagai end user, misalnya kita mau beli mobil ya, mungkin udah pernah lihat kan filter mobil Porsche yang kayak gini dari dalamnya ya, terus dibikin story di Udah, Bang. Instagram Reels, ya kan? Nah, itu Ya, ambisinya nanti ke flexing, depan Bang. orang itu Virtual flexing mungkin ya. betul. Nah, itu ambisinya tuh gimana customer tuh bisa experience, mengalami produk itu, ya, sebelum dia menemukan bentuk fisiknya gitu. That's the ambition. Gitu. Nah, terus bisa dibedah juga dalamnya gimana sih baterainya dan segala macam. Bisa di zoom, bisa dilihat apa detail mesinnya apa yang dipakai, seterusnya. Simulasi fluidanya udah ada. Oh, ini secara ergonomi begini, gitulah. Ya, ini tadi simulasi manufacturing-nya. Oh, misalnya, oh ternyata 2 robot cukup deh gitu, atau 1 robot aja ya gitu. Itu kan cost. Ini kan line of production-nya gitu. Gitu sih. Ini aja yang tadi belum sempat ditunjukin. Tahu aja Bang Aris. Sisanya Oke, kalau mau ini apa boleh. ya. Oke. Terima kasih Bang Karimi. Kita udah cukup mungkin ya, tidak belum ada yang nanya lagi nih Bang. Tapi mungkin bisa jadi sih nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, karena kan mungkin orang butuh waktu ya untuk memproses informasi ya. Nanti kepikiran baru habis baca lagi nih materi dari Bang Karim, ada pertanyaan nanti mungkin bisa ditanyakan di grup ya. Kita bikin grup untuk pembahasan itu. Mungkin kita tutup sesi dari eh, tanya jawab ini. Jadi sebelum itu mungkin bisa saya simpulkan ya dari webinar kita pada hari ini luar biasa banget sih, apalagi untuk khususnya untuk Ardium gitu ya, untuk saya yang ngedevelop produk, bagaimana eh, proses produk development itu eh, dari ini masih kulitnya aja nih Bang ya, belum ke detail-detailingnya nih ya. Tuh. Masih kulit-kulitnya aja gini udah banyak dapat inspirasi, dapat wawasan. Mungkin apa harus dibuat ini juga Bang? Uh, Webinarnya series gitu ya, biar biar orang-orang mahir gitu bagaimana cara uh, dengan proses product development yang paling modern gitu ya, paling efisien dan optimal gitu. Mungkin bisa Bang ya. Atau dibuat coursing training gitu dari Bang Karim, training dari Bang Karim. Bisa. Siap Pertanyaannya saya Bang, bisa mungkin atau kita enggak tuh ya? Belajar dulu bisa. tuh. Oke, oke, oke. Oke, mungkin kalau bisa saya simpulkan, saya keinget nih Bang. Ini dari apa yang Bang Karimi paparkan tentang produk development itu, saya kaitannya mungkin sama satu quotes dari Abraham Lincoln nih Bang. Mungkin gini, mungkin saya baca ya. Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first four sharpening the axe. Artinya dari proses action untuk mencapai suatu tujuan itu yang lebih banyak digunakan untuk mengefisienkan tujuan sampai dari cost dan waktu itu adalah planningnya. Ya. Jadi dari product development dimulai dari tahap awal, idea, konsep, kita analisis dan planning dulu. Yang fundamental dulu, tanya dulu kepada tim, kepada gagasan kita, alasan kenapa produk itu harus di-develop. Itu mungkin pertanyaan paling fundamental. Apakah kita harus buat produk baru atau enhance yang sudah ada? Bagaimana price positioningnya, terus bagaimana tentang
persaingan dengan kompetitor, atau tidak usah bersaing, kita buat market baru segala macam. Kita menganalisis dan kita lihat itu perkembangan produk development-nya ya, dari mulai dokumen base yang tradisional gitu ya, terus ke model base yang tadi sudah Bang Karimi paparkan, sampai yang terbaru di platform base ya, karena harus kolaboratif yang menjawab tantangan dari fast changing teknologi yang eksponensial. Sementara dari sisi organization yang kalau tadi Bang Karimi tunjukkan itu grafikal logaritmik, si teknologinya eksponensial. Jadi ini mungkin emang kita harus ke bentuk-bentuk yang polanya optimasi di semua sisi. Entah itu dari proses membuat manajemennya, membuat model base, platform base, sampai bagaimana tadi Bang Karimi sudah menunjukkan ngedevelop produk. Kalau misalnya modeling, menggambar gitu ya, sampai nanti proses implementasi bakal banyak defect. Itu bisa diatasi permasalahannya dengan cara simulasi. Ya karena itu tidak banyak cost yang keluar secara materi gitu ya. Kita dari Betul. proses simulasi dulu sudah bisa terdeteksi defect-defectnya itu. Oke, mungkin segitu ya yang bisa saya simpulkan summary-nya. Jadi memang bukan cuma tools-nya aja sebagai pendukung untuk product development itu maju dan berkembang baik ya, tapi dari manajemennya, manajemen orang dan yang tadi breaking the silo dan lain-lain. Oke, Bang Karimi, terima kasih banyak atas pemaparannya. Tapi mungkin sebelum itu pasti ada nih dari Bang Karimi untuk kasihlah motivasi atau closing remarks nih untuk memotivasi para peserta nih untuk product development yang baru mulai ataupun yang sudah menjadikan ini sebagai profesi gitu, atau yang menjalankan usaha manufaktur atau product development nih. Iya, saya sih closing remarks-nya pertama, kita bisa ya, kita sebagai orang Indonesia itu sebenarnya bisa kalau kita mau membuka mendevelop produk sendiri atau kita mau membuka bisnis manufaktur. Insya Allah kita punya manpower-nya. Cuman mungkin perlu kita dalamkan sedikit secara mindset ya dan secara mental. Itu sih. Kalau untuk ilmu, untuk apa segala macam, insya Allah bisa. Jadi kita harus, menurut saya ya, yang perlu kita pertajam adalah tadi ya, sisi-sisi kolaboratif, bagaimana kita itu sesama anak bangsa itu nggak bersaing terus, tapi kita bagaimana kita bisa berkolaborasi dan juga saling membangun satu sama lain. Dan mudah-mudahan Artium kedepannya bisa jadi apa ya, hub ya atau komunitas yang mensupport kedepannya bagi enterprise atau company baru gitu ya, sehingga lebih banyak lebih terbuka lebar gitu environment atau ekosistem industri manufaktur di Indonesia. Mudah-mudahan, amin. Amin Bang, terima kasih ya. Kita akan dukung ekosistem product development manufacturing lokal nih Bang, dibantu sama Bang Karimi yang berprofesi di luar negeri sana dengan pengalaman yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan besar. Oke, kita ada bentuk apresiasi nih Bang untuk Bang Karimi ya sebagai narasumber kita, pembicara kita. Jadi ini sedikit cindera mata nih. Kita mungkin tadi Bang Karimi bilang ada digital twin, kita buat yang digital twin-nya dulu nih Bang, yang virtualnya dulu nih, untuk Bang. Jadi kita ada ada sertifikat, ada digital twin ya. Ya ada sertifikat ya appreciation. Nah, ini kan ngomongin digital twin, ini kita kasih yang digital twin-nya dulu nih Bang ya, karena jauh ya. Oke, jadi ini bentuk apresiasi dari kita. Mohon diterima Bang, bentuk kecil lah dari kita sebagai bentuk apresiasi. Oke, terima kasih atas dukungannya ya, menyempatkan waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Mungkin saya kembalikan kepada MC kita Bang. Terima kasih banyak.
kepada Terima kasih Pak semuanya. Didi dan para peserta. Mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan lagi nanti oleh Mas Gilandi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi banyak Bang Karimi, Bang Haris. Luar biasa diskusinya, sharing-sharing pengalamannya. Bukan hanya ilmu, tadi juga gagasan dan juga spirit ya, terutama bahwa kita bisa nih dengan berkolaborasi untuk memberi kebermanfaatan khususnya lewat sektor manufaktur ya. Jadi terima kasih banyak dan webinar ini dengan demikian kita akhiri. Dan teman-teman sekalian, webinar kali ini juga nggak selesai di hari ini saja. Kita masih ada beberapa webinar ke depan yang tentunya dengan bidang-bidang yang menarik lainnya yang tidak kalah menarik dengan hari ini dan pembicara-pembicara lainnya. Dan harapannya nggak berhenti di gagasan dan nggak berhenti di sharing-sharing ilmu, tapi juga mungkin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bisa ikut bergabung dalam WhatsApp group. Nanti di WhatsApp group kita infokan berkaitan dengan webinar dan bukan nggak mungkin ke depan mungkin kita bisa bikin komunitas, bisa bikin ruang-ruang kolaborasi sehingga apa ya yang mungkin yang sekarang ramai diperbincangkan bonus demografi itu jadi sesuatu yang bisa kita jemput sebagai sebuah apa namanya eh, tantangan yang bisa membuat kita sebagai bangsa semakin maju gitu, khususnya yang bisa kita kontribusikan di bidang manufaktur dan industri. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian webinar ini kita selesaikan. Tentunya ini bisa terlaksana berkat Artium Multikarya Indonesia, salah satu upaya kami untuk mewadahi inovasi dan juga semangat untuk berinovasi dan membuat produk-produk terkini. Salah satunya adalah produk Air Quality Monitoring, Air Scanner Pro yang sudah disampaikan di depan tadi. Dan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, izinkan mungkin kita abadikan momen ini sekali lagi sebelum kita tutup. Boleh on cam, Bapak Ibu sekalian boleh menyalakan kameranya mungkin di sisi kiri. Iya. Wih, ramai juga nih. Iya. Baik. 1, 2, 3. Iya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dan Bang Karimi, Bang Haris, terima kasih. Saya selaku MC memohon maaf apabila selama kegiatan ada kesalahan atau yang dirasakan kurang berkenan. Tidak lain tidak bukan inilah upaya kita untuk saling berkoneksi dan juga untuk berbagi spirit dan insight berkaitan dengan manufaktur dan juga hal-hal baik lainnya. Baik, terima kasih. Kita sudahi dan sampai berjumpa di webinar berikutnya bulan depan. Terima kasih Bang Karimi dari jauh-jauh dari Jerman. Terima kasih Bang Haris Sama-sama. di Bogor. Terima Kita kasih. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.